Sampurasun, dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fak. Channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok tonton, ulah hilap sambil ngopi. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, dan malam kepada Anda, dimanapun Anda berada. Di konten kali ini, Pasundan Facts akan membahas secara rangkum tentang Kabupaten Ciamis. Ayo, siapa yang ingin tahu tentang Ciamis? Yuk tonton dan simak sampai akhir videonya. Jangan lupa duduk yang rapi dan sambil ngopi, biar gak ngantuk. Kabupaten Ciamis, yang berdiri sejak pertengahan abad ke-19, memiliki sejarah panjang. Tanah legenda yang mengaturkan keramahan, kesahajaan, impian, dan harapan. Saat ini tengah berlari cepat, menyongsong penangguhan daerah dengan semangat. Mahayuna, Ayuna, Kadatuan. Wilujeng Sumping di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis berada di wilayah Khatulistiwa, dengan titik koordinat 7 derajat 16 menit 30,7 detik, lintang selatan, dan 108 derajat 12 menit 008 detik, bujur timur. Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 159.785,37 hektar, dengan kondisi geografis daerah berbukit, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.436.702 jiwa, dengan jumlah laki-laki 716.233, dan jumlah perempuan sebanyak 720.479 jiwa. Dari segi administratif, Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, 258 desa, dan 7 kelurahan. Visi dan misi Kabupaten Ciamis tahun 2019 sampai 2024 yakni mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua yang diwujudkan melalui sumber daya manusia dan pembangunan daerah lainnya. Kabupaten Ciamis yang telah berusia 379 tahun ini kian majemuk dan berkembang dinamis, menjelma menjadi daerah yang toleran di tengah heterogen yang tinggi. Simbol keberagaman dan harmoni ada di daerah ini, kebersamaan dan kondisivitas bukan hanya menjadi slogan semata, mereka hidup berdampingan dan saling mewarnai dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan wujud keharmonisan ini, menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai daerah yang kondusif dan maju pembangunannya, terlihat dari terus berkembangnya pembangunan infrastruktur dan dibangunnya sarana prasarana bertara, nasional hingga internasional.
Tanggal 12 Juni merupakan tanggal angka dan bulan keramat bagi Kabupaten Ciamis. Karena itu, momen sakral cikal bakal terbentuknya Kabupaten Ciamis. Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber, yaitu buku sejarah Ciamis, hasil kerjasama Pemkab Ciamis dan LPPM Unigal 2005, Sejarah Kertabumi Ciamis, R. Gun-Gun Gurnadi, dan buku Onom jeung Rawalakbok, karya R.A. Dana Dibrata. Penetapan tanggal tersebut memiliki riwayat dan latar belakang sejarah yang sangat panjang, dari zaman purbakala sampai zaman kemerdekaan. Dalam catatan akhir buku sejarah Ciamis disebutkan ada 5 pertimbangan yang melandasi penetapan hari jadi Ciamis itu. Yang pertama, dampak positif perkembangan pemerintahan dan masyarakat yang signifikan setelah RPA Jayanegara memindahkan pusat kekuasaan Kabupaten Imbanegara ke Barunai. 2. Perpindahan itu mengandung unsur perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, Kabupaten Imbanegara akhirnya mampu menyatukan wilayah Galuh sehingga daerah kekuasaannya hampir menyamai wilayah Kerajaan Galuh tanpa melalui kekerasan. Kesultanan Mataram pun mengakui kekuasaan Kabupaten Imbanegara dan menjadikan sekutu dalam mengusir penjajah. Yang kelimanya,
kenyataan hubungan antara Kabupaten Imbanegara dan Ciamis tidak dapat diputuskan. Kabupaten Ciamis dahulu merupakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh masih berdiri hingga tahun 1595 Masehi, yang dipimpin oleh Ujang Meni atau putra Prabu Haurukuning. Setelah diabhisheka bernama Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh dan pemerintahannya berpusat di Cimaragas. Ketika putranya yang bernama Ujang Ngekel yang kemudian bergelar Prabu Galuh Cipta Permana berkuasa tahun 1595 sampai 1608 Masehi, kerajaan dipindahkan ke Gara Tengah atau Cineam, Tasikmalaya. Berubahnya sistem kerajaan di Galuh menjadi kabupatian diakibatkan kuatnya pengaruh Mataram di zaman pemerintahan Mas Jolang dengan gelar Sultan Agung Hanyokrowati tahun 1601 sampai 1613. Menjelang tahun 1608 merupakan masa-masa peralihan sistem pemerintahan di Galuh saat pengaruh Mataram di Kartasura semakin kuat. Akhirnya semua penguasa yang tadinya bergelar Prabu, Raja, Sang, Susuhunan dirubah oleh Mataram hanya menjadi Bupati dengan gelar Adipati atau Tumenggung. Hal itu terjadi ketika putra Prabu Cipta Permana yang bernama Ujang Ngokok naik tahta tahun 1606 dan hanya bergelar Adipati Panaikan. Oleh Mataram, Adipati Panaikan diberi kekuasaan atas 960 cacah dan memerintah atas nama Sultan Mataram. Adipati Panaikan mati terbunuh tahun 1625 oleh Adipati Singaperbangsa, adik iparnya yang menjadi bupati di Galuh Kertabumi. Akibat perselisihan paham antara mereka berdua menyangkut dalam rencana penyerangan terhadap Belanda ke Batavia. Kemudian Adipati Panaikan diganti oleh putranya bernama Mas Dipati Imbanegara atau Ujang Purba yang berkuasa sampai tahun 1636 di Gara Tengah. Mas Dipati Imbanegara dituduh bersekongkol dengan Dipati Ukur oleh Sultan Agung akibat fitnah dari patihnya sendiri yang bernama Wiranangga karena berambisi jadi bupati. Mas Dipati Imbanegara akhirnya mendapat hukuman mati. Peristiwa ini sangat menyakitkan bagi masyarakat Galuh. Mas Dipati Imbanegara dipenggal di Bolenglang, Ciamis oleh Tumenggung Narapaksa dan kepalanya dibawa ke Mataram sebagai bukti. Badannya dikuburkan dan dikenal dengan makam Gegembung. Pengikut Imbanegara segera mengejar pasukan Mataram dan terjadilah perebutan kepala di sekitaran Sungai Cijolang. Namun kepala itu jatuh ke Lewi Panten dan akhirnya terbawa juga ke Mataram. Setelah Mas Dipati Imbanegara meninggal, maka tampuk pemerintahan Bupati Galuh Gara Tengah dipegang oleh Mas Bongsar. Karena usianya waktu itu masih 13 tahun, sementara jalannya pemerintahan dilaksanakan oleh Patih Wiranangga. Patih ini kemudian merubah isi piagam pengangkatan Mas Bongsar dari Sultan Agung dengan membuat piagam palsu yang menyatakan dirinya sebagai bupati. Namun perbuatan ini diketahui oleh Ki Pawindan, penggawa Mas Dipati Imbanegara, yang menemukan piagam asli pengangkatan Mas Bongsar di Padaherang di bawah kolong sebuah rumah panggung. Akhirnya terbongkarlah kebusukan Patih Wiranangga selama ini dan Sultan Agung menjatuhkan hukuman mati. Namun atas pemerintahannya Mas Bongsar, Patih Wiranangga yang masih pamannya ini akhirnya diampuni. Mas Bongsar pun diangkat menjadi Bupati Galuh pada 6 Agustus 1636 dengan gelar Raden Panji Arya Jayanegara.
dan nama kabupatennya berubah menjadi Imbanagara untuk menghormati nama ayahnya. Kabupaten Imbanagara merupakan salah satu kekuasaan di Galuh di samping Kertabumi dan Kawasen tahun 1641. Nama kemudian dilebur ke wilayah Bojonglopang. Setelah itu terjadi lagi penciutan mancanegara barat oleh Sunan Amangkurat I, penguasa Mataram yang menggantikan Sultan Agung menjadi 12 ajeg atau kabupaten, yaitu Sumedang, Bandung, Parakan Muncang, Sukapura, Karawang, Imbanagara, Kawasen, Wirabaya atau Bojonglopang, Sekace, Banyumas, dan Banjar. Gara Tengah ternyata menyimpan kenangan buruk bagi RPA Jayanegara, sehingga beberapa kali ibu kota kabupaten dipindahkan, diantaranya ke Calingcing, kemudian ke Bendanagara atau yang disebut dengan Panyingkiran, sampai pada akhirnya ibu kota ditetapkan di Barunai antara Cikoneng dan kota Ciamis. Tempat ini memiliki nilai strategis, selain tidak kekurangan air juga memiliki hamparan dataran yang luas. Barunai akhirnya berubah nama menjadi Imbanagara. Waktu itu berdasarkan perhitungan Raden Rangga Kusuma Sembada dan Raden Rahmat bertepatan dengan 12 Juni 1642. Momen waktu inilah yang menjadi dasar penetapan berdirinya Cikal Bakal Kabupaten Ciamis.